Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Banyuwangi Official. Oke, selamat malam semuanya, teman-teman semua yang saat ini lagi santai di rumah, mungkin sama keluarga. Oke, selamat malam dan sehat selalu. Dan tentunya malam hari ini saya mau nonton lagi video dari Opung Marvelak membahas tentang Bapak Anies Baswedan. Jadi bagaimana videonya kita siapkan dulu dan nanti kita tonton bareng-bareng video dari Bapak Anies Baswedan ataupun celotehannya Opung Marvelak tentang Bapak Anies Baswedan. Dan untuk videonya penasaran, lanjut kita tonton dulu. Anak-anak Abah gimana kabarnya, sehat? Udah lama kita nggak jumpa ya. Nggak terasa ya, bentar lagi pemilihan. Ya nggak terasa lah sama kalian. Orang calon kalian nggak ikut. Jadi gimana? Udah tahu siapa yang mau dipilih? Masih ingat kan siapa-siapa calonnya? Jadi coblos tiga-tiganya. Kalender di rumah udah dilingkari belum tanggal pemilihan? Lingkari dong, nanti kelewatan nanti. Sayang, ya kan? Nanti dicoblos sama pihak lain. Aduh, kalian ini ya kan nggak sembuh. Abah jadi mencalonkan jadi ketua KPK. Kenapa? Udah lewat seleksinya. Kayak mana ya kalian terlambat dapat informasi ya? Partai gimana, aman? Nomor rekening udah, nomor rekening. Apalagi syarat-syarat yang belum dipenuhi? Dana, uang maksudnya belum ada. Minta dong sama Tom Lempong. Itu aja kok repot, susah-susah ya kan. Jadi begini kawan-kawan ya, bicara tentang anak Abah ya, ternyata gerakan coblos ketiga calon ini ya, ternyata ini juga sudah sudah digaungkan, sudah digemakan oleh salah satu organisasi ya, ormas keagamaan. Aku nggak mau sebutkan namanya dan aku nggak mau juga sebutkan agama apa ya, karena aku menjaga ya, karena ini hal yang sensitif ya. Jadi aku nggak ngerti juga ini ya, ini ormas sebetulnya katanya sudah dilarang, tapi kok muncul-muncul ini di beranda TikTok dengan nama yang sama, nggak tahu ya kepanjangannya beda kali. Sama kayak PKI kan begitu kan, Partai Komunis Indonesia. Biar diterima masyarakat digantilah itu kaknya itu jadi Partai Kunang-Kunang Indonesia. Mana tahu ya kan? Jadi kita harus bisa kita jeli, hati-hati, akan ada bibit-bibit KPI, bibit-bibit PKI ya, dan juga bibit-bibit HTI, dan juga bibit-bibit ya perusak dan penghancur negara Indonesia. Hati-hati ya, kita harus hati-hati itu ya. Jadi ormas tersebut mengajak audiensnya. Kebetulan beberapa waktu yang lalu mereka melakukan acara akbar ya di salah satu provinsi di Indonesia inilah. Nggak mungkin di Yaman. Pemilihannya kan di Indonesia, bukan di Yaman. Walaupun sempat kemarin calonnya itu ada yang berasal dari sana, tapi kan sudah WNI. Jadi mereka melakukan ya pertemuan akbar, dan mereka menyerukan, menggaungkan, menggemakan, dan mengarahkan setiap pengikut mereka untuk tidak mengikut serta di dalam berkontribusi terhadap pemilihan kepala daerah serentak. Dengan cara apa? Dengan cara mencoblos tiga-tiganya. Loh, kok mirip ya sama anak Abah ya? Kok mirip ya? Ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Kenapa ada kesamaan? Berarti kita sudah tahu ya, bahwasannya di belakang Abah ada gerakan-gerakan terselubung. Ya,
Itu dia. Yang sudah mulai uring-uringan karena apa? Karena tidak ada lagi yang ditunggangi. Nggak ada yang ditunggangi. Karena apa? Yang ditunggangi udah lari tunggang langgang. Gitu loh ya. Jadi mereka mencoba menunggangi Anies ya. Ketika Anies menjadi pilpres, akhirnya apa? Tidak berhasil. Mereka mencoba menunggangi Anies juga ketika mencalonkan diri jadi gubernur, tidak berhasil ya. Karena memang tidak dicalonkan. Ya. Tapi kita lihat saja, apakah ketika Anies Baswedan ya mencalonkan diri jadi ketua RT, apakah juga masih ada yang mau menunggangi? Aku rasa tidak ada. Karena nggak punya power, apalagi ketua RT ya kan? Berapa kakak itu? Paling kecil 50 kakak. Ya kan 50 kakak untuk persiapan untuk capres juga nggak cukup. Itu dia. Jadi begini, aku lihat kemarin itu, ya kan, ormas agama tertentu ini yang mengatasnamakan agama, walaupun juga sebagian besar dari mereka juga enggak percaya mereka berasal dari dalam, karena memang tidak mencerminkan nilai-nilai yang semestinya dimiliki agama tertentu tersebut, ya kan? Jadi mereka ini mengarahkan ya supaya masyarakat itu mencoblos tiga-tiganya ya. Jadi ini kan sebetulnya begini loh, kalian mengatasnamakan agama, kalian mengatasnamakan norma, kalian mengatasnamakan adab, kalian mengatasnamakan nilai-nilai ketuhanan ya. Harusnya ketika pemerintah menyelenggarakan sebuah pemilihan, baik itu pemilihan presiden, baik itu pemilihan gubernur, baik itu pemilihan bupati, wali kota, dan juga lain sebagainya, dari atas sampai ke bawah, harusnya kalian itu sebagai orang yang diteladani, orang yang dicontoh, orang yang didengarkan omongannya, harusnya kalian itu mengarahkan masyarakat ke jalan yang benar. Jangan mentang-mentang satu calon yang menurut kalian sudah menjadi gacoan atau jagoan tidak dipilih. Ingat ya, dia bukan tidak dipilih rakyat, tapi tidak ada partai yang mau pilih. Cemana mau dibilang? Iya kan? Oleh karena ingat ini, oleh karena memang sistem demokrasi ini, oleh karena beberapa partai tidak bersedia untuk mengusung dia, ya, akhirnya apa? Akhirnya karena kesalnya kalian, karena marahnya kalian, maka kalian tidak mau memilih. Tidak masalah, ya kan? Kita akan lihat jumlah kalian seberapa banyak. Nah, ini sangat lucu teman-teman ya. Jadi Opung 14 membahas tentang Bapak Anies Baswedan yang kemarin telah mengumumkan coblos 3 paslon. Nah, itu yang kita ingat. Jadi pembahasannya Opung 14 saat ini adalah membahas tentang Bapak Anies Baswedan coblos 3 paslon itu. Lanjut kita dengarkan lagi Opung 14. Gitu dia, itu nggak masalah ya, tidak masalah ya. Yang pertama itu nggak masalah, mau kalian tidak memilih nggak masalah, mau kalian mencoblos tiga-tiganya juga nggak masalah, mau kalian datang di situ contohnya cuma jualan nggak ikut milih juga nggak masalah. Nggak masalah, mau kalian jualan baju juga di situ nggak ikut milih juga nggak masalah ya. Karena apa? Karena memang ya sudah diatur di undang-undang bahwasanya tidak ada paksaan untuk memilih salah satu pasangan calon tertentu. Yang dilarang atau yang melanggar hukum adalah dengan mengiming-imingi sesuatu, ya, mengiming-imingi sesuatu, misalnya contohnya katakanlah uang, barang, sembako, ya, untuk mengarahkan orang-orang memilih kepada calon tertentu atau untuk mengarahkan orang-orang untuk tidak memilih satu pasangan calon tertentu, ya, yang melanggar undang-undang yang seperti itu dengan mengiming-imingi. Aku tahu kalian tidak iming-imingi, ya, tahu. Tapi aku tahu ya motivasi di balik tindakan kalian itu adalah motivasi, ya, adalah dasarnya itu kekesalan, kebencian, kemarahan. Karena apa? Karena memang Anies yang kalian harap untuk kalian tunggangi nggak bisa lagi kalian tunggangi.
Itu aja. Dalam tanda kurung nggak dapatan lagi kalian. Mungkin kemarin-kemarin kalian dapatan. Iya kan? Pemerintah sekarang 10 tahun kemarin itu ya kan, semenjak dilarang itu kalian sempat nggak dapatan. Bapak Prabowo lagi kolaborasi pula sama si Jokowi. Nggak dapatan kami. Nah, nggak maju pula yang kami calonkan. Mampus. Apalah lagi dana operasional kita gitu kan. Udahlah, kalau namanya ormas, aku juga orang ormas, ya kan? Ingat ya, aku tidak menyebut satu nama apapun, kelompok apapun, ya kan? Aku hanya mengatakan ormas yang mengatasnamakan keagamaan, ya. Karena ini sangat aku jaga ya, karena ini sangat sensitif, apalagi di Indonesia ini masalah agama ini sensitif gitu. Dan aku lihat di video itu banyak sekali pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin. Aku berpikir gitu loh, kalian itu harusnya mencerdaskan umat, mencerdaskan jemaat, mencerdaskan pengikut kalian, follower kalian. Ini kok jadi bikin bodoh gitu loh, ya. Kenapa aku katakan bikin bodoh? Apa salahnya walaupun yang kita usung itu tidak mencalonkan diri, ya, kita kan bisa mencari alternatif calon lain yang visi misinya mendekati, paling tidak mendekati orang yang kita usung tadi. Seperti itu gitu loh, bukan dengan mengarahkan massa, mengarahkan masyarakat, yang mengarahkan rakyat untuk melakukan hal-hal bodoh. Kenapa aku katakan kalian itu punya niat jahat, ya? Karena apa? Kalian bertindak seperti itu karena kalian berpikir bahwasanya di pemilu nanti akan ada kecurangan. Dengan cara apa? Dengan cara ya menusuk, ya, akan ada oknum-oknum tertentu, pihak-pihak tertentu akan melakukan kecurangan dengan cara menusuk kertas suara yang tidak dicoblos. Makanya kalian bikin gerakan coblos tiga-tiganya. Kan begitu, nggak apa-apa, nggak masalah, ya kan, itu nggak masalah, ya. Tapi jangan kalian memframing, ya, bahwasanya pemilu tanpa adanya Anies Baswedan adalah pemilu curang. Kan itu framing kalian. Kalau ikut si Anies, pemilu nggak curang. Kalau Anies nggak ikut, pemilu curang. Gitu loh, ya. Jadi udah paham kita, udah paham, ya. Karena memang itu kerjaan kalian dari tahun 2012. Framing, ya kan. Selain itu main politik identitas gitu. Jadi tolonglah, ya, kalian itu harusnya memberikan wejangan-wejangan yang meneduhkan. Kalian itu memberikan contoh, memberikan teladan. Ya, kalian harus memberikan semangat, sebetulnya kalian harus memberikan semangat optimistik kepada masyarakat gitu loh. Ingat loh, 5 tahun ke depan, ya 5 tahun ke depan tanpa seorang Anies, Jakarta tetap berjalan. 5 tahun ke depan tanpa seorang Anies Baswedan, Jakarta akan mengalami pertumbuhan ekonomi. 5 tahun ke depan tanpa adanya Anies dan juga tanpa ada kontribusi dari kalian, Jakarta tetap akan maju. Gitu loh. Ya sekarang ya sudah, ya. Toh juga suara rusak kan gak dihitung itu hanya untuk sebagai rekap gitu loh. Tapi kan bukannya jadi seperti jadi kotak kosong, ya. Bukannya satu pasang melawan kota kosong, bukan seperti itu konsepnya. Ini kan kalian yang merusak sendiri, ya. Kalaupun contoh misalnya di dalam satu TPS, kita main logika dulu, di dalam satu TPS katakanlah jumlah pemilih, ya, itu katakanlah ada sekitar 500 pemilih, ada 500 kertas suara, ya, untuk masing-masing pasangan calon, kan begitu. Katakanlah 200, ya, katakanlah 200 itu datang, kalian semua, kalian coblos semuanya, ya, dan jumlah kalian itu persentasinya lebih besar, ya, daripada jumlah pasangan calon yang sah pencoblosannya. Sekarang begini, apakah suara yang 200 yang kalian coblos tiga-tiganya itu bisa diklaim menjadi sebuah kemenangan bagi kalian? Enggak kan? Makanya aku bilang itu satu kebodohan.
Nah, oke teman-teman, jadi itulah obrolannya Opung Berbelak untuk malam hari ini mengenai Bapak Anies Baswedan, yang dimana kemarin ada gerakan Coblos 3 Paslon. Jadi itulah keterangan-keterangan dari Opung Berbelak untuk malam hari ini. Dan videonya masih panjang, lanjut kita tonton dulu biar kita nggak gagal paham. Lanjut untuk videonya Opung, let's go. Itu loh ya. Jadi kan kalian berpikir bahwasanya pemilu ini bakalan curang. Iya kalau curang, kalau enggak gimana? Kan begitu. Kalian jangan mempermalukan diri sendiri gitu loh. Apalagi ya yang sebagai ormas keagamaan harusnya di dalam berpolitik pun juga ya harusnya memberikan hal-hal yang cerdas gitu kepada rakyat ya. Coba ya kan, aku nggak perlu sebutkan ormas agama yang lain. Aku sebutkanlah misalnya contohnya NU ya, aku sebutkan NU ya. NU itu selalu memberikan nilai-nilai positif, memberikan wejangan-wejangan positif, memberikan ceramah-ceramah positif, memberikan nasihat-nasihat positif kepada semua umatnya. Makanya tak heran ya, untuk NU ya sampai sekarang menjadi organisasi keagamaan terbesar di Indonesia. Karena apa? Karena dari dulu sampai sekarang NU adalah organisasi agama yang punya andil terhadap kemajuan bangsa ini. Itu dia. Apakah kemarin, ini contoh, apakah kemarin sewaktu Megawati menjadi presiden, SBY menjadi presiden, maka NU tidak hadir untuk negara ini? Tidak. Hadir selalu. Gitu loh. Jadi siapapun presidennya, siapapun pemimpinnya, siapapun yang menjadi leader di bangsa ini, NU selalu hadir untuk kemajuan bangsa. Harusnya seperti itu gitu loh. Jangan kalau misalnya contoh, aku yakin, kalaupun ada pas contoh misalnya, katakanlah 2029 nanti, ya, misalnya ada 3 paslon, tiga-tiganya tidak ada orang NU, ya, aku yakin dan percaya, ya, bahwasanya teman-teman, saudara-saudara, dan juga petinggi-petinggi yang di NU ya, mereka akan mengarahkan kepada masyarakat, pilihlah sesuai dengan hati nurani. Harusnya seperti itu yang namanya ormas keagamaan gitu loh. Jadi jangan sempat agama itu yang sudah melekat di organisasi kalian itu menjadi pudar gitu loh ya. Jadi begini, masyarakat sekarang itu bukan bodoh lagi ya. Karena apa? Kalaupun kalian melakukan ajakan-ajakan yang masif seperti itu ya, itu bahkan akan membuat kalian semakin terpuruk. Kenapa? Masyarakat makin hari makin cerdas. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam bermedia sosial, dan juga cerdas dalam menentukan pilihan. Mereka akan mereka akan membuat suatu perbandingan. Mereka akan membandingkan apa yang kau sampaikan dan juga apa yang mereka butuhkan untuk daerah mereka. Begitu. Sekarang begini, contoh, kalian tidak pilih. Oke, ya, kalian tidak memilih atau kalian coblos tiga-tiganya, ya. Tapi ketika kalian mau ngurus surat pindah, kalian ngurus KK, kalian ngurus akte kelahiran anak-anak, kalian mengurus dokumen-dokumen pribadi, dokumen keluarga, dokumen perusahaan, ya. Kalau misalnya, ya, ada tanda tangan gubernur di dalam dokumen tersebut, apakah Anies Baswedan yang akan tanda tangan? Enggak kan? Apakah ketika yang menandatangani kita katakanlah Pramono Anung? Tapi aku lebih setuju Ridwan Kamil lagi. Apakah ketika Ridwan Kamil menandatangani dokumen kalian karena kalian menganggapnya itu bukan gubernur kalian, maka itu dokumen jadi tidak sah? Atau misalnya ada dokumen yang harus ditandatangani gubernur, ya, oleh karena urusan kalian ini memang tidak bisa kalau tidak ditandatangani gubernur, ya, maka kalian begini, udahlah, aku nggak pilih dia, dan juga aku nggak suka dengan dia, udahlah, nggak usah jadi dokumen.
Berani kalian seperti itu? Gitu loh ya. Jadi jangan bikin tindakan-tindakan konyol. Kalaupun kalian berniat, bermufakat, bersepakat untuk melakukan hal-hal tersebut, lakukan, nggak jadi masalah. Gitu. Tapi jangan terlalu kalian provokasi gitu loh ya. Apalagi ya, ini kan ada kemarin itu kalau tidak salah ya, ada pasukan berani mati Joko Widodo, pasukan berani mati bela Joko Widodo ya. Sekarang begini ya, aku dengar sebuah ceramah, sebuah himbauan ya, aku katakanlah himbauan ya, untuk mempersiapkan ya masa dalam jumlah yang besar. Dan juga ada salah satu pemimpin mereka mengarahkan dan juga mengumandangkan supaya para pengikut mereka mengasah golok. Sekarang begini ya, sekarang begini, kalau misalnya pasukan berani berani mati bela Jokowi ya, memang betul-betul melakukan segala sesuatunya menurut kehendak mereka sendiri, apakah itu salah? Kenapa waktu kalian membuat sebuah organisasi kalian bilang itu benar, mereka bikin organisasi kalian bilang itu salah? Ya, apapun namanya, ya suka-suka orang itu. Ya, jangan gara-gara kalian bilang untuk apa dimobilisasi pasukan berani mati bela Jokowi, padahal Jokowi juga tinggal sebulan lagi, mau tinggal 1 hari lagi, besok contohnya Bapak Jokowi purna tugas contohnya. Hari ini aku bikin ya organisasi ormas yang menamakan organisasi massa pembela Jokowi berani mati sampai kapanpun tiada akhir. Mau bikin kayak gitu apa mau kalian? Ya itu kan hak mereka, kan begitu ya. Ini kau coba membentur-benturkan, ini coba kau provokasi ya. Lagian mereka itu hanya melakukan aksi, mereka itu bukan mau melakukan hal-hal yang anarkis, tidak. Karena apa? Karena mereka merasa bahwasanya pemimpin mereka pada saat ini ya, pada saat ini berada di dalam posisi yang selalu difitnah, selalu dituding, selalu diserang. Itu aja dasarnya. Masalah organisasi itu, masalah keabsahannya itu lain cerita, ya. Nah, itu dia, nggak sampai ke sana karena aku juga bukan bagian di dalamnya. Itu dia. Apakah memang betul-betul Jokowi yang membentuk itu juga kita belum tahu. Ya, seperti Amin Rais katakan, siapa pendananya itu? Udah otomatis itu Jokowi, belum tentu, kan begitu ya. Karena bagi kami memilih seseorang, membela seseorang itu nggak harus pakai uang, nggak harus dibayar. Itu dia ya. Jadi ini sangat kusayangkan sebagai ormas yang mengatasnamakan agama tertentu ya. Dan kalau setahu aku sih sebetulnya itu masih dilarang. Nggak tahu aku entah sudah dicabut ilegalitasnya itu sehingga menjadi legal kembali, nggak tahu juga ya. Tapi ya itulah dia ya. Tolonglah kalian ya, jaga supaya pilkada ini akan berjalan kondusif ya. Aku yakin sih sebetulnya jumlah kalian nggak seberapa ya, cuman keluar kalian yang besar gitu. Bukan apa ya, bukan aku meremehkan kalian, bukan ya, cuman masyarakat sudah tahu lah mana yang perlu didengar dan mana yang tidak perlu didengar. Oke? Jadi salam perbelak, salam NKRI. NKRI harga mati. Nah, oke teman-teman, itulah obrolannya Opung Perbelak mengenai Bapak Anies Baswedan, yang dimana kemarin itu sudah mengumumkan bahwa ada gerakan coblos 3 paslon. Jadi itulah keterangan dari Opung Perbelak, dan kritik-kritikannya juga membuat kita menyimak dari awal sampai akhir ya. Oke, jadi itu saja yang kita tonton. Nanti juga ada video lagi, tunggu saja tetap di Banyuwangi Official. Dan mungkin teman-teman punya saran dan kritik, silakan tulis di kolom komentar saya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.